Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Balik lagi dengan gua Om Ardi ya. Gua ngasih penjelasan sedikit mengenai jenis-jenis kredit ya. Jenis kredit berdasarkan cara pencairan dan pembayarannya ya. Cara pencairan dan pembayarannya. Gitu ya. Jadi ada beberapa jenis kredit yang mungkin teman-teman mungkin sadar atau tidak sadar, tapi teman-teman juga sebenarnya sudah ngalamin banget ya. Dan di perjanjian kredit juga sudah ada sebenarnya. Cuman teman-teman mungkin, wah ini apa sih artinya gitu ya. Makanya gue jelasin sedikit. Jenis kredit berdasarkan cara pencairan dan pembayaran kembali. Nah, yang pertama adalah Avloven. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. KUR. Nah, contohnya KUR itu Avloven. Avloven itu cairnya sekaligus, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, KUR saya kok bertahap cairnya." Sebenarnya cairnya sekaligus, cuma diblokir. Jadi kesannya kayak bertahap ya. Menurut gue seperti itu ya. Karena KUR itu nggak sistemnya cair sekaligus dari rekening pinjaman ke tabungan plek, misalkan 500 juta, cair 500 juta. Nah, baru dipotong biaya-biaya itu. Nah, itu namanya Avloven, cairnya sekaligus dan dibayarnya ngangsur. Cara pengembaliannya, cara bayarnya diangsur. Pokok bunga gitu. Itu namanya Avloven. Jadi sekali lagi, kalau ada KUR yang bilang cairnya bertahap, sebenarnya cairnya sekaligus, cuma diblokir. Nah, kenapa kejadian seperti itu? Nah, beberapa teman di komen kan bilang, oh cairnya bertahap. Enggak ya. Biasanya kejadian seperti itu biasanya karena mungkin teman-teman ada perjanjian sendiri dengan mantrinya. Mungkin mantrinya melihat ada bangunan yang harus dibangun sama teman-teman gitu. Sehingga cairnya harus bertahap. Mungkin ada hal lain, mungkin ada jaminan. Pokoknya banyak hal lah yang menjadikannya cairnya bertahap. Atau mungkin ada kredit yang harus dilunasin dulu. Misalkan, Pak ini kita cairin ini ya, bertahap ya. Tapi lunasin kartu kreditnya misalkan. Ya nggak masalah. Misalkan seperti itu. Tapi tetap sebenarnya cairnya full. Cuma diblokir. Jadi kesannya bertahap gitu ya. Kalau Avloven tuh cairnya langsung plok gitu. Jadi nggak ada yang bertahap-bertahap. Kemudian kedua ada kredit rekening koran. Nah, kredit rekening koran mungkin teman-teman udah tahu juga ya beberapa ya. Kredit ini biasanya untuk yang usahanya memiliki putaran atau stok ya, persediaannya. Jadi dia bayarnya itu bunga aja teman-teman. Rekening koran tuh bunga, misalkan dikasih jangka waktu 1 tahun, setiap bulan hanya bayar bunga, tergantung pemakaian kredit teman-teman. Karena rekening koran teman-teman dikasih cek sama BG ya. Jadi eh, rekening pinjamannya itu nggak pindah ke rekening tabungan, enggak. Jadi rekening pinjaman itulah rekening koran gitu. Bedain sama Avloven ya kalau KUR. Itu kan rekening pinjaman langsung ke tabungan. Nah, kalau rekening koran tidak ada rekening tabungan pun tidak apa-apa. Karena teman-teman sudah punya rekening pinjaman yang bisa ditarik setor secara manual menggunakan cek dan BG ya. Bunganya harian teman-teman. Jadi penggunanya tergantung penggunaan harian. Bunganya harian. Jadi kalau teman-teman dikasih plafon 1 miliar untuk rekening koran, nah teman-teman bunganya harian. Misalnya hari ini dipakai 100 juta, bisa dipakai 200 juta, nanti turun lagi 100 juta gitu. Jadi dinamis tuh. Jadi bunganya nggak tetap ya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika jatuh tempo? Ketika jatuh tempo teman-teman harus melunasin semua pokok-pokoknya dan bunganya yang terakhir seperti itu. Apabila tidak ada dananya, bisa mengajukan perpanjangan. Misalkan 1 miliar, teman-teman ternyata, aduh belum balik nih duit nih, karena masih di piutang sana, ada di stok ini, ajukan perpanjangan ke banknya, bahwa saya akan melakukan perpanjangan kredit rekening koran. Ya, bunganya doang ya enak, tapi akhir periode harus bayar pokok bunga seluruhnya. Oke, itu rekening koran. Terus yang ketiga adalah kredit yang bertahap. Kredit yang bertahap biasanya ini kredit investasi ya teman-teman ya. Kredit investasi pembangunan. Ya, misalkan teman-teman bangun ruko buat usaha teman-teman, dikasih kredit 1 miliar misalkan. Nanti cairnya bertahap. Selama berapa bulan? Tergantung kesepakatan. Misalkan teman-teman, saya bangun ruko ini 4 bulan aja ke bank. Nah, 4 bulan teman-teman dicairkan bertahap. Betul-betul bertahap kalau itu. 200 juta, 400 juta, 600 juta, 800 juta, sampai 1 miliar. Seperti itu. Nah, cairnya gimana caranya? Tergantung banknya ya, kesepakatannya gimana. Tergantung cara pencairannya juga tergantung banknya. Misalkan banknya tergantung progres rukonya, Pak. Nah, bisa cairkan bertahap seperti itu ya. Selama cair bertahap biasanya teman-teman dikasih grace period. Grace period adalah teman-teman bayar bunga doang, belum bayar pokok. Nah, setelah 4 bulan, nah bulan kelima baru bayar pokok bunga. Boleh seperti itu? Boleh. Kalau kredit investasi boleh, pembangunan ya. Jadi dikasih keringanan sedikit selama masa pembangunan, ya nggak? Masa belum menghasilkan tapi harus bayar pokok bunga kan berat, ya nggak? Dan bunganya juga setiap bulan itu tergantung pencairannya. Misalkan 1 miliar, bulan pertama cuma 200 juta, nanti bunga 200 juta doang.
bulan kedua teman-teman dicairkan lagi. Jadi total outstanding teman-teman kreditnya 500 juta, bunganya 500 juta aja gitu. Jadi bertahap bunganya juga. Jadi nggak langsung 1 miliar bunganya, enggak, bertahap. Tergantung pencairan teman-teman. Itu kalau cair bertahap, kredit bertahap. Terus yang terakhir adalah kredit berulang, kredit revolving namanya. Biasanya buat yang berulang tuh buat yang musiman ya. Misalkan kayak 1 tahun panen, tutup. Misalkan kredit 6 bulanan seperti itu. Biasanya sih 1 tahun maksimal ya, 6 bulanan tergantung panen. Ketika panen tutup kreditnya, pokok bunganya seperti itu. Itu kredit berulang ya. Itu teman-teman ya. Itu jenis-jenis pencairan kredit dan cara pembayarannya yang umum ada di teman-teman. Mungkin ada beberapa lagi sih, cuman gua nggak bahas ya. Jadi gua bahas sesuaikan dengan kondisi audiens ya. Dan ini yang paling umum gitu loh, bukan audiens berarti kalau teman-teman gimana. Ini paling umum terjadi ya. Mulai dari upfront, cair semua, ada yang rekening koran, ada yang bertahap seperti pembangunan, dan ada yang berulang. Ya, seperti itu ya. Semoga ini membantu. Informasi ini ya pasti membantu lah ya, pasti dong ya. Nanti kalau ada teman-teman masalah lagi mengenai cair bertahap, gue boleh, Om gini sih, kenapa sih saya kok cair bertahapnya ribet banget sih pencairan bertahapnya. Pencairan bertahap untuk pembangunan emang agak ribet karena apa? Teman-teman mantri analis biasanya harus membuat semacam penilaian terhadap pembangunannya ya. Misalkan, wah ini bangunannya sudah 20% cair berapa, seperti itu ya. Tapi kalau semakin besar kredit nih, misalkan teman-teman bangun hotel misalkan ya, habis 100 miliar itu biasanya progresnya kita menggunakan jasa pihak ketiga karena petugas bank tidak memiliki kompetensi di bidang penilaian bangunan. Misalkan ada surveyor atau apa independen seperti itu ya. Kita bicara yang ya UMKM sampai retail sedikit lah ya. Jadi nggak harus yang korporasi banget seperti itu. Jadi yang nilai progres pembangunannya biasanya teman-teman di bank sama nasabahnya sendiri, nanti tanda tangan progresnya sudah 20%. Apa aja yang menyatakan 20%? Ini gitu teman-teman ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.